Hai, gue Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Gue harap kalian merebahkan badan, juga mendengarkan. Akhirnya ya, setelah sekian lama dari ketidakkonsistenan ini, akhirnya aku upload episode baru. Dan terima kasih banyak untuk orang-orang yang selama ini masih mendengarkan podcast kecil-kecilan ini. Aku harap kalian baik-baik aja, dan semoga yang gak ada masalah apapun, semoga itu akan bertahan lama gitu. Dan aku minta maaf hingga detik ini sekalipun aku masih tidak berharap lebih gitu tentang apa yang aku buat. Tapi aku berharap apapun yang aku buat itu bisa menolong kalian suatu saat nanti. Kita sama-sama tumbuh dan meraih apa yang kita harapkan. Bahkan di detik ini sekalipun ya, aku sendiri harus mengevaluasi nih apa yang sudah aku buat selama ini. Dan aku berharap setelah ini akan menjadi lebih baik lagi gitu bersama kalian di podcast kecil-kecilan ini. So, di episode kali ini aku akan memberinya dengan judul Sendiri Itu Berat ya. Jadi, rebahkan badan kalian, siapkan guling juga bantal. Aku akan mengantarkan kalian ke dalam tidur yang nyenyak. Gimana perjalanan kalian? Sebentar lagi tahun ini kan akan berganti ya. Dan kita sekarang sedang berada di bulan yang penuh dengan hujan ya. Hujan itu adalah apa ya? Dia tuh sunyi, tapi ada suaranya gitu. Dia tuh meneduhkan, tapi juga kadang bisa bikin kita sakit gak sih karena hujan gitu. Jadi ya aku harap kalian tuh ya sehat-sehat gitu, jangan sakit-sakit. Soalnya hidup itu kan perlu diperjuangkan gitu ya. Katanya tidak ada hal yang mudah untuk dicapai gitu. Lalu sampai kapan kita harus berpegang teguh pada hal yang gak akan berhasil? Masalah yang selalu terikat kontradiksi itu selalu ada. Bahkan ketika kita sudah melewati fase untuk bertahan hidup, kita selalu berhadapan dengan banyak sekali masalah. Entah itu dari orang lain, atau memang itu adalah tanggung jawab kita sendiri yang salah memilih gitu. Tapi semuanya kan punya bekas luka masing-masing gak sih? Kalau kita kembali lagi nih, mengingat seberapa ceria kita di masa kecil, itu tuh rasanya tuh tak terhingga gitu, rasa bahagianya, rasa sayangnya gitu kan. Bahkan kasih sayang kedua orang tua kita tuh tulus gitu. Ketika kita merengek karena sakit demam, kita dirawat dengan sepenuh hati. Ketika kita jatuh, kita diobatin. Tapi sekarang, lihatlah bagaimana kita tumbuh menjadi seorang dewasa yang bahkan hidup itu gak tahu arahnya gitu. Hidup tuh gak tahu arahnya kemana. Kita selalu memberi kebohongan kepada diri kita sendiri dari tahun ke tahun. Tahun depan janji kita akan berhasil. Ternyata gagal. Bangkit untuk mencoba kembali. Realita gak sebaik apa yang kita kira. Pada akhirnya, pada alasan tertentu, kita mulai menyerah. Kita mulai menyalahkan keadaan yang gak berpihak pada kita. Terlahir menjadi anak pertama itu berat ya. Berat banget. Seseorang tentu tidak bisa hidup sendiri kan. Tapi nyatanya, aku sendiri gak tahu harus bertandar pada siapa. Tapi nyatanya,
aku sendiri gak tahu harus bersandar pada siapa. Pah, Mah, andai suara ini bisa terdengar tanpa perlu aku jujur dan bicara langsung, entahlah ekspresi apa yang akan kalian berikan. Aku bingung harus seperti apa menjelaskan keadaan yang kacau ini. Hidup gak tahu arah, tapi dipaksa sempurna. Aku curiga, apakah aku anak percobaan ya? Oh, maaf, sepertinya itu istilah yang jahat. Tapi gimana lagi? Kalian hanya memberitahu tanpa mencontohkan hal baik. Maaf kalau itu menyakitkan ya. Kalau boleh jujur, aku sangat menyayangi kalian. Tapi aku bingung cara mengungkapkan rasa itu seperti apa. Hati ini sudah terlalu dingin. Tapi terima kasih banyak sudah mengajariku banyak hal hingga aku dewasa seperti sekarang ini. Lain kali aku tidak mengeluh lagi. Aku akan jadi sosok dewasa yang periang. Namun sosok diriku yang paling aku sayang mungkin akan lebih sering merasakan sakit yang teramat dalam. Karena nantinya setiap hari aku akan hidup dengan terus berpura-pura. Ya, gimana lagi? Sekali lagi aku nggak tahu hidup itu arahnya kemana. Jadi sebenarnya harus gimana sih? Aku tidak ingin menjadi seseorang yang antisosial sebetulnya. Tapi orang-orang berbicara tentangku. Dengan santainya mereka menyumpukkan dirinya di depanku. Sudah jelas apakah orang-orang itu tidak bisa memahami luka yang disebabkan oleh dirinya terhadapku. Perihal anak pertama ini, ketika aku sudah menginjak usia 20 tahun, stres berat yang kuterima karena tekanan yang aku alami membuat aku menjadi seseorang yang tertutup. Konon semakin seorang menua, semakin seiring dia melupakan hari ulang tahunnya. Ya, nyatanya masih ada hal lain yang lebih baik aku lakukan selain mengingat hari ulang tahunku. Contohnya seperti sekarang, aku sedang merapikan mimpiku yang berserakan. Bahkan kesempatan buat menolak saja aku gak punya.